Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya. Mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan yang kami yakini adalah kebenaran yang berkuasa, menerangi, ataupun memimpin setiap langkah kami. Kami mohon pimpinan Roh Kudus supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Injil Matius pasal 5 ayat 13-14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikian firman Tuhan dan tema kita, kehidupan yang berdampak. Saudara-saudara, kita sering mendengar ada gereja-gereja yang terkenal karena ibadahnya yang meriah, yang semarak, dengan pemimpin pujian terkenal, ataupun artis-artis dihadirkan. Ada juga gereja terkenal karena penuh dengan pelayanan mujizat dan kesaksian-kesaksian penyembuhan orang sakit. Ada pula gereja yang terkenal karena pengajaran dengan doktrin-doktrin yang penuh kalimat teologis, filosofis, sehingga kita mengikuti kebaktian, ya seperti sedang belajar di kelas-kelas teologi. Masih banyak gereja-gereja terkenal dengan berbagai hal dan keunikan masing-masing. Namun demikian, jarang ditemui gereja terkenal karena kasihnya yang besar kepada Tuhan dan karena kasihnya yang besar kepada sesama. Sesungguhnya inilah yang Tuhan mau, gereja yang sungguh-sungguh mengutamakan kasih. Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit menyatakan kepada murid-muridnya bahwa kamu adalah garam dan terang dunia. Yesus menegaskan menjadi garam dan terang adalah identitas setiap orang Kristen. Jika kita menjadi pengikut Kristus, maka kita harus menjadi garam dan terang dunia. Fungsi garam adalah untuk mencegah pembusukan atau mengawetkan dan rela larut untuk memberi rasa. Maka diutus untuk mempengaruhi dunia agar dapat mengalami pembaruan. Itulah ciri garam. Tapi juga dikatakan kamu harus menjadi terang. Terang berfungsi untuk menerangi kegelapan. Bahkan juga terang berfungsi untuk memberikan kehidupan. Itulah fungsi gereja di dunia ini. Maka untuk menjalani fungsi sebagai garam dan terang itu tidak mudah karena kehidupan dunia kita sudah mengalami krisis-krisis nilai kehidupan kekristenan. Bahwa dunia ini sudah dipenuhi dengan polusi dosa. Salah satunya hidup yang memberhalakan, banyak hal yang diberhalakan, ya, termasuk kesibukan. Banyak orang bangga kalau disebut sebagai orang yang sibuk. Karena dunia menempatkan orang sibuk identik dengan orang produktif, orang penting, dan memiliki nilai jual yang tinggi karena kesibukannya. Tentu saja kita tidak dipanggil untuk bermalas-malasan, betul. Namun apakah kesibukan yang kita lakukan mengabaikan hal yang sangat esensi dalam hidup kita? Apakah kesibukan hanya untuk kepentingan diri kita atau berpusat kepada diri? Mengatasnamakan sibuk sehingga kita kurang waktu untuk bersekutu, kurang waktu untuk ke gereja, tidak ada waktu untuk membaca firman Tuhan, tidak ada waktu bahkan untuk berdoa. Jadi saudara, jangan karena kesibukan lalu kita mengabaikan hal yang esensi dalam pertumbuhan rohani kita, dalam hubungan kita dengan Kristus. Krisis yang lain dalam bidang kehidupan bisa juga seperti miskinnya keteladanan. Saudara, apakah kita sudah menjadi teladan bagi yang lain? Bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang jika kita tidak bisa menjadi contoh? Seringkali kita cepat memberi nasihat, memberi wejangan, memberikan arahan, tapi kenyataannya kita sendiri jauh dari kata teladan itu. Kalimat, pernyataan kita, atau perbuatan kita jauh daripada apa yang disebut menjadi teladan. Jadi ini juga menjadi alat evaluasi bagi saya, bagi kita sekalian. Bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang
memang harus dimulai dari diri sendiri. Dimulai dari lingkungan yang paling dekat dengan kita, yaitu keluarga kita. Bagaimana kita bisa menjadi teladan di keluarga, di gereja kita, dan di mana kita tinggal dan bekerja, menjadi garam dan terang dunia. Bukan semata-mata memberikan sesuatu kepada sesama dalam artian yang sifatnya material, tetapi kita bertumbuh menjadi pribadi yang benar, mengenal dan menjadi seperti Kristus. Kita bersedia dipakai Tuhan menjadi saksinya, memancarkan terang dan menjadi garam bagi lingkungan di mana kita berada. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami supaya kami sungguh-sungguh memiliki dampak yang positif seperti garam dan terang yang memberi rasa dan memberi kehidupan dimanapun kami berada. Pimpin sertai kami, jadikan kami menjadi saksi-Mu, menjadi teladan, sehingga melalui hidup kami Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita. Tuhan berkati kita sekalian. Shalom.